Vimal Devi Mahendra dengan NIM 80401900051 dari kelas 13 MS2 jurusan Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai identitas nasional yang mana saya lakukan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Dedi Syaputra. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video penjelasan yang telah saya buat. Happy watching! Nah, ini merupakan tampilan awal dari video penjelasan yang telah saya buat sendiri mengenai identitas nasional, yang saya bagi menjadi beberapa poin yang akan kita bahas satu persatu. Nah, ini merupakan identitas singkat saya. Lalu kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian identitas. Kenapa sih kita harus tahu dulu pengertian identitas itu apa? Karena identitas nasional sendiri terdiri atas dua kata, yaitu identitas dan juga nasional. Nah, sebelum tahu pengertian identitas nasional, kita harus tahu dulu nih pengertian identitas itu apa. Pengertian identitas. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang memiliki arti tanda-tanda, ciri-ciri, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke poin kedua, yaitu pengertian nasional. Nasional merupakan identitas yang melekat pada sebuah kelompok yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti cita-cita, keinginan, dan juga tujuan. Nah, jadi apa sih identitas nasional itu? Menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Koenta Wibisono pada tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nation dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kemudian menurut Dean A. Mix dan Sandra M. Hawley, nation state adalah suatu bangsa yang mempunyai bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan bangsa lain, dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang mana membedakannya dengan satu bangsa yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu unsur pembentuk identitas nasional. Nah, unsur pembentuk identitas nasional ini terdiri atas sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan juga bahasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sejarah. Kenapa sih sejarah menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional? Karena sejarah itu memiliki faktor historis di mana ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Nah, melalui interaksi beberapa faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari faktor-faktor tersebut kemudian melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan juga negara Indonesia. Contohnya seperti semangat juang masyarakat Nusantara dalam mengusir penjajahan dari tanah kelahirannya. Nah, itu menjadikan ciri khas sendiri untuk cikal bakal bangsa Indonesia yang selanjutnya, yaitu menjadi bangsa yang tidak mudah menyerah. Ini tercermin pada Konstitusi Indonesia, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus menyatakan bahwa dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Kemudian unsur pembentuk identitas nasional yang kedua yaitu kebudayaan. Kenapa sih kebudayaan menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional? Karena kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Dari Sabang sampai Merauke memiliki budayanya masing-masing. Nah, kebudayaan ini sendiri memiliki 3 unsur penting di dalamnya, yaitu akal budi, pengetahuan, dan juga peradaban. Akal budi di sini ditunjukkan dengan keramahan dan kesantunan orang Indonesia. Yang mana hal ini sudah dikenal di dunia. Kemudian untuk unsur identitas pengetahuan bisa kita lihat pada kekayaan penampilan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, di mana kita berada pada kawasan laut yang sangat luas yang memiliki banyak pulau. Nah, Indonesia secara geografis
merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km. Perlu diketahui juga, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kemudian kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu suku bangsa. Selain memiliki budaya yang beragam, Indonesia pun memiliki berbagai suku, baik dari Sabang sampai Merauke, di mana ini merupakan kemajemukan yang tercermin pada bangsa Indonesia. Ini juga merupakan gambaran bahwa bangsa ini adalah kesatuan atas keberagaman yang secara simbolik diperlihatkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita masuk ke unsur yang keempat, yaitu agama. Selain memiliki suku bangsa dan juga budaya yang banyak, Indonesia juga terdiri dari berbagai agama, yaitu seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, agama ini sangat dijunjung tinggi toleransinya, sehingga menjadi unsur paling penting dalam konstitusi negara yang tercermin dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kewajiban bangsa Indonesia untuk beragama secara berkebudayaan, yaitu suatu sikap dan perilaku beragama yang menjunjung prinsip-prinsip toleransi. Kemudian kita masuk ke unsur pembentuk identitas nasional yang terakhir, yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah unsur pembentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Kenapa? Karena keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini dijamin oleh konstitusi negara. Ribuan pulau, ribuan etnis, dan keberagaman budaya dan keyakinannya dapat disatukan dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang mana sebelumnya merupakan bahasa pengantar dalam transaksi perdagangan dan pergaulan. Nah, itu merupakan unsur pembentuk identitas nasional. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu unsur-unsur identitas nasional. Nah, yang sebelumnya kita bahas itu adalah unsur pembentuk, sedangkan yang ini merupakan unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan, yang kemudian diangkat sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian unsur yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian unsur yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu ini dinyanyikan pertama kali sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian selanjutnya ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang heterogen namun tetap berkeinginan untuk menjadi bangsa yang satu, yakni Indonesia. Kemudian unsur identitas nasional lainnya yaitu dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, berisi 5 sila yang dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi dari negara Indonesia. Selain itu, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kemudian selanjutnya ada hukum dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Lalu unsur selanjutnya yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi. Lalu selanjutnya ada konsepsi wawasan Nusantara.
sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian unsur identitas nasional yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sebagai negara kesatuan Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga Indonesia memiliki kebudayaan daerah yang sangat kompleks. Oh ya, ada info penting nih mengenai unsur identitas nasional Indonesia. Diingat ya, identitas nasional tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36C. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai sifat identitas nasional. Sifat identitas nasional itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena bayangkan saja jika sifat identitas nasional negara kita itu tidak mutlak, maka kita dapat dicap sebagai bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitasnya dan akan menjadi bangsa yang kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Kondisi suatu bangsa yang tidak mempunyai identitas nasional seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain untuk menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah itu. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Itulah mengapa identitas nasional ini harus bersifat mutlak agar bangsa kita tidak mudah dihancurkan oleh bangsa yang lebih kuat, sehingga kita bisa mempertahankan eksistensi diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengenai faktor pendukung identitas nasional. Faktor pendukung identitas nasional terdiri atas faktor objektif dan juga faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan juga demografis. Kondisi geografis ekonomis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demokratis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Kemudian untuk faktor subjektifnya, yaitu terdiri atas faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Suryo pada tahun 2002. Faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor, yang mana hasil dari interaksi tadi melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kalau ada faktor pendukung, pasti ada faktor penghambat dong. Nah, apa sih faktor penghambat pada identitas nasional? Jawabannya hanya satu, yaitu globalisasi. Kenapa sih globalisasi menjadi faktor penghambat identitas nasional? Globalisasi sendiri dapat kita artikan di mana itu merupakan zaman yang ditandai dengan perubahan di dalam tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sehingga interaksi manusia menjadi lebih sempit, serta seolah-olah dunia tanpa ruang karena yang berada di dalamnya terlalu banyak. Era globalisasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada sejak dahulu. Nah, nilai-nilai itu bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Semua ini memberikan ancaman, tantangan, sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dalam segala aspek kehidupan. Nah, dengan adanya era globalisasi ini, kalau dari sisi baiknya, kita dapat menumbuhkan serta menciptakan inovasi kita selama ini dengan lebih mudah.
terutama di dalam bidang bisnis maupun interaksi sosial, yang mana bertujuan untuk meningkatkan aspek kehidupan yang akan datang untuk kelangsungan hidup anak cucu penerus hidup bangsa ini. Kemudian kan tadi saya bilang ada sisi baik dan juga sisi buruknya. Jika dilihat dari sisi buruknya, pergaulan antar bangsa akan semakin tetap. Batas antar negara hampir tidak ada. Artinya batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di mana di dalam pergaulan antar negara atau antar bangsa ini semakin kental terjadinya akulturasi budaya atau saling meniru dan saling mempengaruhi di antara budaya masing-masing. Nah, ini bisa menghapus identitas nasional yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena terjadi pencampuran budaya atau akulturasi budaya, kemudian saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Nah, solusi untuk menghadapinya bagaimana? Solusinya yaitu dengan menerapkan atau mengimplikasikan identitas nasional itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kalau di Indonesia, kalau pada zaman kita sekolah, pasti setiap hari Senin kita akan melaksanakan upacara. Nah, upacara itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan atau mengimplikasikan identitas nasional itu sendiri. Upacara itu ada yang bersifat wajib maupun non-wajib. Misalnya yang wajib seperti upacara kelahiran atau kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus, upacara kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, upacara Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, dan lain sebagainya. Nah, upacara non-wajib seperti apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu tradisi atau kebiasaan upacara setiap hari Senin yang dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, itu merupakan salah satu cara menerapkan atau mengimplikasikan identitas nasional itu sendiri. Contoh lain selain mengikuti upacara yaitu seperti mengikuti pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, kemudian menerapkan pembacaan Undang-Undang Dasar, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta berdoa. Nah, itu merupakan cara-cara lain untuk menerapkan atau mengimplikasikan identitas nasional itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila memiliki pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan yang mempunyai ciri khas sehingga menjadi identitas bangsa. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud kepribadian. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai identitas nasional. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar pembenarannya. Dengan demikian, segala ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila. Kenapa sih kita harus menerapkan ini? Karena bentuk kepribadian nasional bangsa Indonesia ini telah disepakati sejak bangsa Indonesia menyatukan kemerdekaannya. Kesepakatan itu telah muncul lewat pernyataan pendiri negara atau Founding Father and Mother dengan wujud Pancasila yang di dalamnya mengandung 5 nilai-nilai dasar sebagai gambaran berpola bangsa Indonesia yang erat dengan jiwa, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai identitas nasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.